Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih ada di luar, kami menunggu untuk bersama-sama ibadah di dalam gereja. Bapak Ibu yang ada di belakang karena kursi depan, nanti yang depan masuk surga duluan soalnya. Mohon yang depan untuk diisi terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini cukup cerah, belakangan ini cukup panas. Ya. Cuacanya panas, tapi saya tahu es teh manis banyak di luar. Jadi kalau panas-panas boleh lah ya. Boleh lah. Ya. Dalam Mazmur 115 ayat 1, Tuhan berkata firman-Nya, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Amin. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian. Layaklah segala bangsa, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sambil bersaat teduh kita memulai pertemuan kita dengan Tuhan Yesus. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Kita pujikan kembali. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat karunia-Mu. Sudah seminggu kami lalui Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat hidup kami Tuhan. Dan tanpa kasih-Mu juga Tuhan, kami tidak akan bisa melalui seminggu penuh ini dengan sukacita. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan terus bersorak-sorai Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang belum sampai atau tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Jaminan surga bersama-sama dengan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Jaminan mulia, nyanyian pujian nomor 220. Kita nyanyikan. Jaminan mulia Mu diberi, karena Yesus milik kami, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Bapak, Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bacakan bersama-sama. Kita bacakan dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9, kita mulai dari ayat 8, 1, 2, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, terkadang kita merasa ragu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita tidak percaya, kita merasa takut, kita merasa khawatir. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Atau kita merasa Tuhan terlambat mendengar doa-doa kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saya sendiri secara pribadi mengalami hal itu dalam kehidupan saya. Ada hal-hal yang menurut saya ternyata kok enggak sekarang ya gitu. Tetapi ternyata Tuhan akan jawab dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu, biarlah lagu ini, persembahan ini, pujian ini menjadi renungan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita pujikan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan kembali. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Kita yang pujikan kembali waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di surga,
Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sudah mengasihi kami, Bapa yang sudah menyelamatkan kami melalui putranya yang tunggal. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar, bila kami selalu menghargai anugerah-Mu itu. Sehingga itu boleh menjadi hal kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mendekat kepadamu karena Engkau sudah membenarkan kami dari dosa-dosa kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau jamah satu persatu. Engkau lawat satu persatu sehingga mendapat kekuatan, penghiburan dan juga kesembuhan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini satu persatu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemuda-pemudi remaja kami. Tuhan terus berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam sekolahnya. Biarlah waktu-waktu ini dia pakai dengan sebaik-baiknya. Tuhan lengkapi dengan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh mengisi waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati remaja pemuda kami satu persatu di gereja ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang-orang tua di gereja ini, anggota senior di gereja ini. Tuhan sudah berkati dengan umur yang panjang. Tuhan terus berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Karena Tuhan sudah menambahkan umurnya yang baik. Kami serahkan Tuhan, lansia, para senior kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kelas baptisan, untuk calon-calon baptisan kami. Biarlah Tuhan selalu menguatkan mereka, sehingga mereka ada keberanian untuk percaya dan menerima Kristus dalam kehidupannya. Dan itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan juga berkati pendeta, para guru-guru yang membimbing mereka. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau dengan lebih baik. Kami serahkan Tuhan, para anggota baptisan ini, biarlah pada waktunya nanti boleh menyatakan imannya untuk dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk sekolah Injil liburan yang akan dilakukan pada 28 sampai 30 Juni ini. Tuhan berkati sekolah Injil liburan ini boleh menjadi sarana untuk mendidik anak-anak kami, mendidik pemuda-pemudi kami, mendidik guru-guru kami untuk menyampaikan berita Injil mereka kepada anak-anak kami. Biarlah melalui sekolah Injil liburan ini, Injil Tuhan semakin didengar oleh anak-anak. Dan mereka boleh menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan pada waktunya. Kami serahkan Tuhan, guru-guru, semua yang terlibat dalam sekolah Injil liburan ini. Berkati Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gabungan gereja kami, Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia, dan juga Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Menjadi sumbangan umat baptis untuk bangsa dan negara ini. Tuhan terus tambahkan dengan hikmat dan hati yang melayani, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pengurus, Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati para perawat, dan juga Tuhan berkati semua yang terlibat atau mendukung yayasan-yayasan ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini yang semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tuhan berkati dengan damai sejahtera, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang mensejahterakan semua bangsa atau semua rakyat Indonesia. Tuhan juga berkati kota di mana kami tinggal, Cimahi dan Bandung. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpinnya sehingga mereka boleh menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua ini. Kami serahkan doa-doa kami ini Tuhan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kasih kepada Pak Tri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari kelas baptisan. Pada Pak Hosea dipersilakan. Ya, kita akan mendengarkan Bapak Ibu kelima saudara kita yang akan dibaptis bulan Juli mendatang. Ya. Hari ini rencana 2 yang akan kesaksian, ya, karena yang satu Viel sedang sakit ya. Lalu kita mendengarkan satu kesaksian dari saudara Darman. Dipersilakan Darman. Silakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Puji Tuhan, saat ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan yang sungguh luar biasa. Sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dengan satu sama lain dan bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Pada saat ini, saya sangat mengucap syukur juga kepada Tuhan, di mana Dia telah memberkati saya, melindungi saya di sepanjang 1 minggu ini, sehingga saya dapat bersaksi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan saya. Baik, saya akan bersaksi pada hari ini. Jujur, sebelum saya mengenal Tuhan waktu kelas 1 SMP, di situ saya mengalami beberapa hal-hal yang negatif. Di mana di situ saya belajar dari ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu ilmu hitam. Dan di situ juga saya belajar dari hal-hal dan kata-kata yang negatif, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di situ saya banyak mengalami hal-hal yang membuat saya jauh lebih dari Tuhan. Dan waktu pas kelas 3 SMP, saya sakit di situ. Dan di situ saya baru sadar bahwa segala yang saya lakukan, segala yang saya perbuat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam doa saya pernah menyatakan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mengizinkan saya, jika Engkau menyembuhkan penyakit saya ini, maka saya akan percaya kepadamu dan menjadi hamba-Mu. Puji Tuhan, sampai saat itu juga beberapa minggu Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Dan di situ saya percaya kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan telah nyata di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya percaya kepada Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kehidupan saya. Di situ Tuhan mempunyai rencana di mana Dia memilih saya untuk datang ke STT di Bandung ini. Dan di situ Tuhan memberkati saya dengan berbagai pengalaman yang sungguh luar biasa. Disitulah kerohanian saya dan pengenalan saya tentang Yesus Kristus itu sangat berkembang bagi kehidupan saya. Dan beberapa bulan kemudian saya bergabung di Gereja Baptis Indonesia Cimahi ini, dan kebetulan Pak Pendeta Hosea juga membuka kelas baptisan, dan di situ saya mengikutinya. Tapi saya pernah bilang bahwa apa tujuan saya nanti kalau saya ke baptisan ini, apakah cuma nama supaya saya dibaptis? Tetapi saya udah berpikir beberapa hari atau beberapa minggu, di situ saya pernah menyatakan bahwa tujuan saya masuk di kelas baptisan salah satunya itu supaya saya dapat pelayanan di dalam gereja tersebut, dan yang kedua itu supaya bukti saya. Sekarang tantangannya beda. Banyak STT di kita khususnya di Bandung ya, yang mau masuk STT itu 0 pengalaman, juga dibaptis. Dia sudah dibaptis percik di GNKP. Ya, tadi saya tanya, mengapa harus dibaptis selam? Memang baptisan seumur hidup. Itu kita pegang, seumur hidup. Ya. Itu yang kedua, secara organisasi, ya, organisasi kita baptisannya selam. Dan ke depan dia juga akan melayani di gereja baptis. Yang notabene meyakini baptisan selam seperti Yesus dibaptis selam. Di situ ya, seperti yang pernah bergabung di sini dan sudah melayani. Nah itu Bapak Ibu, mengapa
STT dan mahasiswa yang bergabung itu didorong untuk belajar pelayanan, juga dibaptis karena visinya akan melayani di gereja baptis. Seperti Timotius, ibunya non-Yahudi, bapaknya non-Yahudi, ibunya Yahudi. Tapi Paulus menyarankan kamu harus disunat, meskipun sunat itu enggak penting, tapi kamu akan melayani orang-orang Yahudi. Itu strategi. Ya, supaya Timotius tidak banyak mendapat batu sandungan tatkala melayani orang-orang Yahudi. Di situ. Supaya mahasiswa STT yang bergabung di gereja baptis, terkhusus Darman, kelak ya toh, itu juga memberkati pelayanannya di gereja baptis mendatang. Itu penjelasannya. Terima kasih kesaksiannya. Awal Anda berbagi kasih Kristus kepada saudara-saudara kita. Terima kasih Darman. Silakan Bu Dame. Ya, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih atas kesaksian yang bisa kami terima juga menjadi berkat untuk banyak orang. Bapak Ibu masih semangat? Atau mau ada yang bersaksi juga? Ya, kita pujikan kembali pujian kita kepada Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Anggur Baru. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita, maka kita harus pujikan pujian ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan kita akan dilayani oleh keluarga Bapak Andri. Ada? Baik, doa persembahan pada Bu Santi dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk hari ini atas berkat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, perpuluhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh memberikan terbaik yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah persembahan kami Tuhan, layakan dan sucikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan kita melalui rekening gereja yang tertera di layar. Bapak Ibu yang ingin melalui QRIS, di dalam berita warta jemaat kita juga tertera untuk barcode QRIS, dipersilakan. Terima kasih kepada keluarga Bapak Andri juga Angel untuk pelayanannya. Persembahan pujian dari WBI. Pada WBI dipersilakan. Silakan WBI. Sebelum khotbah kita yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Hosea dengan berpikir positif. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami WBI ingin persembahkan satu pujian, di mana pujian ini mengingatkan kita ya, kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka berkelana di padang gurun. Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Tuhan menurunkan tiang awan sehingga bisa menolong mereka dari panas terik matahari dan malamnya, sehingga mereka tidak kedinginan, mereka bisa tetap melihat jalan. Tuhan mengirimkan tiang api. Dan ini mengingatkan kita bagaimana kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu
Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih BPI sudah mempersembahkan pujian tadi. Ya, itu pertolongan Tuhan sangat ajaib. Saat kedinginan tiang api diturunkan, saat panas tiang awan diturunkan. Caranya di luar di luar nalar kita. Pertolongannya sungguh ajaib. Hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Berpikir positif. Mari kita berdoa lebih dulu. Kepada kuasa Bapa di surga, dan mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Apa yang akan kami dengar dan lihat, biarlah kami boleh mengerti dan kami diberkati. Pulang dalam ibadah ini, kami membawa berkat firman-Mu yang terus membawa kami ke pertumbuhan pengenalan akan Engkau. Tolong kami semua Tuhan, sehingga siap belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 14 tahun yang lalu, ya, di akhir bulan Juni atau awal saya datang ke GBI Cimahi bersama keluarga, ya, pas bulan Juni juga, tapi akhir, ya, kesaksian sedikit. Biasanya kami datang, lalu kenalan ke beberapa jemaat, lalu kenalan ke beberapa tetangga, supaya enggak terlalu asing bagi mereka. Ke beberapa tetangga kami datangi, memperkenalkan diri. Lalu ada tetangga ya, yang berpesan, padahal saya baru ketemu, baru tahu berpesan. Saya juga istri, mana istri ini? Oh iya, di situ, iya. Pak Hosea, iya Bu, nanti hati-hati dengan si A, si B, itu tetangga loh ya, bukan jemaat, tetangga. Dengan tetangga itu hati-hati. Pasti, kalau Bapak bergaul dengan dia, wis adanya itu jelek dan negatif. Saya juga belum kenal tetangga itu siapa gitu ya. Pikirannya selalu negatif. Saya sama istri tersenyum aja. Pesannya seperti itu. Ke situ lagi, sudah kenal ya, main ke situ, pikirannya juga ke orang itu. Menceritakan yang negatif. Yang bagus itu enggak pernah saya dengar dari dia. Lah ternyata setelah saya sudah 2 kali ya, dia kok ceritanya negatif terus kepada tetangganya itu. Saya mencoba main ke dia. Ternyata apa yang diceritakan itu juga gak betul itu ya. Juga positif. Ya, saya melihat, lah saudara, mungkin di tetangga Bapak Ibu, di kantor, ada orang-orang seperti itu. Bagaimana kita menyingkapinya? Ya. Kalau kita menilai orang yang mungkin belum senyum, kita katakan negatif, mungkin sakit gigi ya, Bu Situm orang ya. Kecuali sudah ketemu 10 kali dia meleruk terus ya, itu ada something wrong dengan dia. Ya. Tapi kalau meleruk terus di situ,
Kita positif dulu, 1-2 mungkin sakit gigi. Atau mungkin dia sedang nggak mood gitu ya. Tapi kalau ketemu terus menceritakan negatif dia dan nggak ada yang positif, apa yang terjadi dalam diri kita? Seakan-akan dalam diri orang itu nggak ada yang spesial. Nah, saudara, kita akan belajar di sini. Berpikir positif. Kita lihat di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, ya, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Singkat latar belakang di sini. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ada perselisihan. Pemimpin-pemimpin, perintis-perintis gereja di Filipi, Sinteke, Eudia, itu sedang berselisih. Kan tuh Paulus mengajak jemaat di Filipi, coba kamu lihat yang manis dari orang ini, dari ibu ini, dari bapak ini. Coba kamu berpikir yang positif dari perintis-perintis ini. Memang dia sedang berselisih. Tapi kalau kamu pikirannya negatif terus, pasti jemaat itu tidak akan bertumbuh. Lihat di sini. Paulus mengajak ya, yang benar, yang mulia, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah itu. Memang Euodia mungkin ada yang negatif. Sinteke mungkin ada yang negatif dalam karakternya. Tapi kalau itu menjadi fokus kamu, menilai seseorang, bagaimana saudara? Orang itu bisa bertumbuh. Kita akan melihat bagaimana berpikir positif. Kehidupan yang lebih baik itu dimulai dari kerangka paradigma berpikir yang positif. Lihat di situ. Seperti bangunan. Berpikir positif itu seperti kerangka kita mau membangun rumah. Berpikir positif itu pondasi dasar bangunan kita. Bahkan hubungan kita dengan sesama juga ditentukan. Sejauh mana kita positif thinking dengan orang-orang yang sudah menjadi teamwork dalam pekerjaan atau pelayanan itu. Justru sebaliknya, lanjut. Kehidupan akan sering kacau. Jika kita sering berpikir negatif. Hidup kita akan rapuh untuk mempercayai si A, si B, karena kita sudah positive thinking dulu atau jaga jarak tadi. Makanya saudara, masih teringat ya pesan tetangga saya yang sekitar gereja di sini. Kalau sudah negatif terus sama tetangganya, dia akan mau mempercayakan sesuatu, mau menjalin hubungan, enggak mau. Mau mempercayai sesuatu, enggak mau. Karena di dalam pikirannya sudah negatif. Coba kita bayangkan kalau kita sudah dengan tetangga kita, kanan kiri, depan belakang sudah negatif dan enggak mau bergaul. Karena pikirannya jelek terus dengan dia, bagaimana kehidupan kita? Pasti keluarnya juga hal-hal yang jelek kepada tetangga kita. Seperti di sini, enggak ada ketenangan. Karena pikirannya apa? Selalu negatif. Hal yang jelek,
Yang positif nggak pernah diceritakan. Pikirannya yang negatif. Yuk kita lihat berikutnya. Pesan keberadaan pikiran negatif seperti ini. Jika angin badai itu datang, jika kita berpikiran negatif, saudara, akan roboh. Tapi jika berpikiran positif, badai apapun kita akan kokoh. Kan itu Paulus berpesan kepada jemaat Filipi. Lanjut. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Kemarin sudah kita singgung ya. Demikianlah ia. King James Version menerjemahkan seperti itu. Seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita jadinya. Ya, ini pengalaman Ayub. Dengan musibah yang pernah ia alami, hartanya habis, anaknya 10 meninggal, ternaknya, sapinya, dan semuanya lenyap. Apa yang terjadi dalam Ayub? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahan yang timbul dalam hidup Ayub. Biasanya kalau orang musibah itu menghampiri dia, apa yang terjadi? Apakah ini dosa nenek moyangku Tuhan? Apakah ini dosa-dosaku dulu Tuhan, aku menerima penyebab ini? Sehingga hal-hal yang negatif sebelum-sebelumnya teringat lagi. Apakah musibah ini menimpa aku karena dosa-dosaku? Atau mungkin dosa anak-anakku? Atau mungkin dosa orang tuaku Tuhan? Itulah yang dicemaskan Ayub. Wong Ayub saja anak-anaknya pulang malam itu sudah bingung dia. Langsung dia ajak doa. Takut-takut apa? Anakku ini jatuh dalam dosa. Itu tadi Ayub pasal 1 Bapak Ibu bisa melihat. Karena Ayub orang yang sangat saleh. Tatkala anaknya pulang malam dan gak jelas kemana, dia sudah gelisah. Terlebih hal yang menimpa musibah dirinya. Dia katakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena pikirannya terus takut dan takut, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Dan istirahat pun tidak bisa. Saudara, kalau kita berpikiran negatif, hal yang terjadi dalam hidup kita, tidur aja kita nggak bisa menikmati. Meskipun uangnya banyak, meskipun rumahnya mewah, meskipun dia punyai segalanya. Ini yang dialami Ayub. Karena itu Ayub tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, selalu gelisah yang timbul. Kalau sudah itu seperti sekarang ya, insomnia. Enggak bisa tidur, penyakit enggak bisa tidur. Itu terlalu gelisah. Apa yang belum tentu menimpa orang lain, dia pikirkan terlalu dan over. Dampaknya apa? Kegelisahan, ketakutan itu terbenak dalam pikirannya sehingga istirahat tidur pun enggak bisa. Karena di sini sudah terekam hal-hal yang negatif. Mari kita belajar dari Filipi 4 ayat 8 dan 9 tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, kebajikan, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, tauta logi seste. Dari kata kita sering dengar ya, logika, ya, logi seste.
logika kita, akal kita, pikiran kita. Jadi semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, kebajikan, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah. Jadi pikiran kita itu dipenuhi hal-hal yang positif. Paulus mengajak teman-teman gereja di Filipinya melihat kenyataan sebagian pemimpin-pemimpin gereja di Filipi sedang enggak baik-baik saja. Lihat, mungkin si A. Mungkin kalau dihitung 100%, negatifnya cuma 10%. Tapi yang baik 90% tertutupi. Paulus mengajak, pikirkan yang manis. Yang baik-baik ceritakan, itu kan menyenangkan. Yang jelek cukup sekali saja, tutup itu. Sehingga kamu bisa belajar juga. Yang benar, mulia, adil, suci, manis, kebajikan, dan patut dipuji, itu menguasai pikiran kita. Lanjut. Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika terjadi apa? Tetap bersuka cita, berbuat kebaikan, berdoa, bersyukur, dan yang lainnya. Yang positif-positif itu ada di dalam pikiran kita di situ. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita, logika kita, pikiran kita akan memelihara kita. Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Paulus di sini mengajak, seberat apapun di situ, ya, kamu belajar bersuka cita. Kamu belajar berbuat baik menilai orang. Belajar berdoa dan bersyukur. Di situ akan terjadi apa? Damai sejahtera. Allah yang melampaui segala akal memelihara, menopang, menghadirkan kita tetap ada pikiran yang positif dengan orang-orang yang negatif tersebut. Mari saudara, ini mengajak kita, mendorong kita, saya dan kita semua. Mungkin sedang dalam benak kita sudah mengecap, ya. Saya enggak mungkin bergaul dengan dia, karena dia sudah menyakiti saya. Mari itu kita tanggalkan. Kita lihat yang positif dari mereka. Kita menceritakan kebaikannya. Jangan menceritakan yang jelek-jelek dengan dia. Sudah cukup. Karena berkatnya damai sejahtera Allah akan memelihara hidup kita. Lanjut. Berpikir positif menghasilkan damai sejahtera. Sehingga kehidupan kita lebih baik dimulai dari berpikir yang positif. Pernah Bapak Ibu mempraktekkan? Bangun tidur, lalu dikuasai pikiran cemas. Apa yang terjadi? Hari-hari itu adanya emosi dan erosi. Sama pasangannya terlalu sensitif. Kalau hidup kita dikuasai pikiran negatif sepanjang hari itu. Sehingga apa? Orang-orang di sekitar kita nggak ada yang baik. Karena berpikiran selalu negatif menguasai diri kita. Kalau kita berpikiran positif, meskipun kesulitan sedang terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita belajar berpikir yang positif? Mari kita lihat. Ini contoh, ya, Jono dan Joni. Sebagai karyawan, dia harus melakukan tugasnya. Tatkala bosnya
nggak setuju dengan apa yang dikerjakan Jono dan Joni, bagaimana reaksi Jono? Saya sudah susah payah kerjakan proyek ini dan masih saja salah. Semuanya percuma. Kerja sekeras apapun pasti tetap tidak bagus di mata bos. Jadi untuk apa? Ya, itu Jono. Tapi Joni beda lagi. Bos saya bilang, ada yang dia suka dari pekerjaan saya. Tetapi ada beberapa kesalahan yang serius. Jadi saya mengerti dan lain kali saya tidak mengulangi kesalahan ini. Joni melihat permasalahan, kritikan dari bosnya lebih positif. Tapi Jono melihat itu negatif. Untuk apa saya kerjakan lagi? Pasti Jono nggak kenal bosnya dengan lebih baik dibanding Joni. Karena itu, saudara, tatkala ada masalah-masalah itu bagaimana kita melihat dari sisi yang positif. Kalau kita belajar dari sisi negatif saja, disitulah kita akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan orang itu. Mari kita lihat contoh lagi. Pygmalion, ini terkenal ya. Karena itu disebut dia sangat berpikiran yang positif tatkala ada musibah. Contoh, tatkala Pygmalion melewati daerah banjir, dia enggak langsung ngomel. Lalu dia katakan, bersyukur daerah yang lain enggak kena banjir. Selalu ada yang disyukuri. Terus suatu ketika ada teman-temannya nawar yang enggak lumrah. Teman-temannya itu sudah ngomel kepada orang itu. Nawarnya enggak lumrah gitu. Lalu apa yang dikatakan Pygmalion? Dia berpikiran positif. Mungkin orang yang nawarnya enggak lumrah itu mungkin sedang butuh uang. Sehingga apa yang terjadi? Dia membutuhkan uang itu sehingga menawar barang itu dengan enggak lazim. Saudara, selalu ada sisi positifnya. Meskipun di lain pihak banyak orang yang menjasnya. Contoh di sini. Pygmalion itu ahli memahat, membuat patung. Ya. Kayu diukir sehingga menjadi wanita yang sangat cantik. Konon cerita ini, wanita itu Gratia, ya namanya, dikasih nama Gratia oleh Pygmalion, dan wanita itu tercantik di Yunani. Dan Pygmalion yang membuat itu akhirnya jatuh cinta sama patung itu. Apa kata orang lain? Secantik-cantiknya itu cuma patung. Enggak mungkin kamu akan memilikinya atau mencintainya dan menjadi manusia. Tapi Pygmalion berpikir optimis. Patung wanita ini tercantik di Yunani, dia ingin memilikinya. Apa yang terjadi? Dewa-dewa di Olympus mengabulkan doa Pygmalion. Dan akhirnya apa? Patung ini berubah menjadi wanita tercantik di Yunani. Ini kisah Pygmalion dengan mitosnya. Artinya apa? Dia tuh selalu berpikir yang positif. Meskipun itu enggak lazim. Melihat sesuatu yang di sana musibah, dia selalu melihat sisi positifnya. Mungkin patung itu enggak mungkin, tapi karena dia bagaimana bisa menjadi istrinya patung ini, dia tetap berpikiran positif. Para dewa di Olympus mengabulkan.
menjadi gadis yang tercantik di Yunani, akhirnya dimiliki Pygmalion. Dari kisah ini apa yang kita dapat? Berpikiran positif selalu mendatangkan berkat, saudara. Meskipun kadang harus kita bayar kritikan-kritikan itu. Ini mengajarkan, ya seperti firman Tuhan tadi, yang manis, yang adil, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Daripada hal-hal yang negatif. Ini contoh keberadaan Pygmalion. Di sekitar kita, apa yang bisa kita maknai hal ini yang terjadi dalam diri kita? Ada yang bertanya, Pak kalau sedang bucin itu positifnya apa? Siapa yang sedang bucin? Siapa yang sedang bucin? Bucin itu apa, Nove? Iya, budak cinta. Kalau sedang menjadi budak cintai, apa ya positifnya? Apa kira-kira? Apa? Apa Budame? Susah ya? Apa? Kita menilai teman kita. Mungkin sedang bucin. Positifnya apa? Wah, hidupnya selalu semangat. Iya toh? Apa yang kita tiru dari iblis? Semua iblis kan konotasinya negatif ya toh? Apa? Semangatnya, ketekunannya ingin menjatuhkan kita. Itu ketekunan iblis. Semangatnya, ketekunannya, enggak pernah menyerah bagaimana kita itu jatuh. Jadi semangatnya. Kalau ada orang bertanya, apa toh untungnya? Wong dia sedang bucin, menjadi budak cintanya, yaitu tadi, happy. Dan mungkin tertawa sendiri gitu ya. Di kamar sering tertawa sendiri karena sedang bucin. Mungkin papa mamanya enggak ngasih sangu, enggak ngasih sarapan, ya tetap happy gitu tuh ya. Nah di sini saudara, Pygmalion sering dikenal. Mengajak orang berpikiran positif. Lanjut. Bagaimana supaya kita tetap berpikir positif? Ini tipnya. Melihat sisi baiknya. Menceritakan sisi baiknya. Jangan negatif. Tanya. Dua, biasakan bersyukur. Seperti Pygmalion tadi. Ya. Seakan-akan masalahnya terlalu berat. Jika kita melihat, ya, kalau saya pulang sekeluarga itu teringat ya, ternyata beban keluarga-keluarga besar yang saya alami tidak seberat keponaan saya. Yang pernah masuk koran di Jawa Pos, Jawa Timur itu. Ya. Sudah kebakaran, gas meledak di perusahaannya, cacat seumur hidup. Meskipun disupport siapa yang mau cacat seumur hidup, enggak bisa melihat, buta. Hampir sebulan dioperasi di rumah Dr. Sutomo Surabaya. Apa yang terjadi keadaannya? Justru istrinya menggugat cerai. Ya. Belum setahun sebagai orang tua kan beban gitu ya. Memikirkan. Ibunya pasti berpikir, akhirnya apa? Dipanggil Tuhan. Jarak setahun belum ada. Mungkin melihat kenyataan anaknya sudah kena musibah, diceraikan istrinya, nuntut cerai. Ya, melihat kenyataan itu. Dan sebagai orang tua, kalau gak bisa melihat sisi positifnya, musibah itu, yaitu saudara, mengeluh dan mengeluh. Kalau sudah mengeluh menguasai diri kita, imun kita kan runtuh. Ada kuman sedikit di tubuh kita, sakit. Dan kalau sudah enggak ada semangat hidup, akhirnya apa? Ya udah, akhirnya
belum ada setahun bapaknya meninggal. Berjalan jarak 6 bulan saudara, kakaknya yang seusia saya meninggal paru-paru. Kalau kita melihat secara utuh saudara, berpikir kita tidak membesarkan masalah yang kita alami. Tapi jika kita melihat keluar di situ, masih banyak yang berat mereka alami. Cuma mereka nggak sanggup melihat kenyataan itu. Nggak bisa melihat sisi baiknya, biasakan bersyukur, akhirnya menggerogoti dirinya. Bayangkan 1,5 tahun kakaknya, bapak ibunya dia meninggal. Sekarang diasuh siapa? Adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya kan sudah janda-janda, gitu ya. Anaknya sudah jauh. Ya. Dan teman-temannya SMA yang sekampung itu ya, kalau ada berkat dikasih. Ya. Karena melihat kenyataan seperti itu. Nah saudara, sisi baiknya, biasakan melihat sisi positif. Tip untuk bisa berpikir positif. Yang ketiga, mengembangkan sikap optimis. Ya, jangan pesimis. Kalau kita sudah pesimis, apalagi dengan keluarga kita, pesimis dengan tetangga kita, teman kita, ya udah. Di situ. Berada di sekitar orang-orang yang berpikiran positif thinking. Nah itu menolong saudara. Kalau tiap hari Anda bergaul dengan orang-orang yang negatif thinking, seperti firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 30. Pergaulanmu menentukan cara berpikirmu, perilakumu, keputusan engkau. Jadi di sini diajak berada di sekitar orang-orang yang positif thinking. Kalau kita mempunyai bapak, papa, mama, keluarga yang selalu positif thinking saudara, saat jatuh, saat lemah, orang-orang itu akan memberikan semangat. Tapi kalau kita menjas selalu negatif tiap hari orang-orang di sekitar kita, apa yang terjadi? Nanti anak kita juga ikut. Tapi kalau orang tua kita selalu berpikiran positif itu menolong. Mungkin ada masalah di kantor, kita memberi semangat anak kita gimana? Kamu akan naik level, semangat. Ya. Di balik hujan ada pelangi, beri semangat. Ya. Membayangkan masa depan yang baik, nggak usah dibayangkan saja, Tuhan sudah berjanji ya toh. Yeremia 11:2. Yeremia 29 ayat 11. Memberi damai sejahtera masa depan. Artinya apa? Masa depan kita sudah terjamin. Di sini. Itu menolong orang-orang berpikiran positif. Lanjut. Contoh di sini. Ya, Mama atau Ibu Nancy Matthew Elliot. Tatkala sekolah SD apa yang terjadi? Kepala sekolah dan guru-gurunya dicap anak bodoh. Sekolah sudah enggak sanggup lagi. Lalu Thomas Alva Edison diberi surat kepala sekolahnya, suruh ngasihkan mamanya. Mama, ini ada surat dari sekolah, katanya mama suruh baca. Ya. Enggak ada yang positif kata-katanya. Semuanya negatif. Anakmu susah diatur. Guru berkata A, anakmu berkata B. Wes pokoknya susah, enggak ada yang positif. Tapi apa? Ibu Nancy membacakan surat itu kepada anaknya. Edison, engkau anak yang luar biasa. Engkau anak yang pintar. Sekolahmu enggak sanggup. Engkau belajar homeschooling. Engkau belajar sama mama saja. Guru-gurumu, teman-teman memuji kamu anak yang spesial, kamu anak yang pandai. Apa yang terjadi saudara? Dari SD, SMP,
sampai dewasa mamanya, guru privatnya. Ternyata betul, Thomas Alva Edison ada bakat yang luar biasa. Setelah dia sukses dan terkenal, dan mamanya sudah meninggal, dia bersih-bersih rumahnya dan menemukan surat dari sekolah. Masih ingat Thomas Alva Edison? Dan apa surat isinya itu? Sampai Thomas Alva Edison menangis. Sekolahnya sudah menjas, menghakimi. Kamu anak yang bodoh, kamu anak yang susah diatur, kamu anak yang suka membuat masalah di kelas. Sehingga melihat itu, oh, mamaku bohong. Tapi bohong yang membangun dirinya. Enggak mengatakan, enggak mau membacakan apa kata kepala sekolah, apa kata gurunya. Anaknya bodoh, susah diatur, banyak membuat masalah, tapi melihat positif Ibu Nancy di sini. Sehingga Thomas Alva Edison semangat dan akhirnya dia menjadi ilmuwan yang menemukan bola lampu ini. Dia berkat siapa? Ibu Nancy. Saudara, di era sekarang kita menemukan anak-anak yang aneh seperti itu. Mari kita belajar melihat sisi positifnya. Dan itu dia katakan dengan kata-kata yang membangun. Dia menemukan ini enggak 10 kali, enggak 100 kali, tapi 1000 kali gagal ya menemukan ini. Tapi dia kata-kata yang motivasi. Ya. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara. Dia tidak memaknai 10.000 itu gagal, tapi 10.000 cara. Bagaimana bisa memberkati dunia dengan lampu pijar. Karena apa? Belajar dari siapa? Dari mamanya. Kaum muda, remaja, ya, bersyukur. Mempunyai papa mama yang sangat berpikiran positif. Melihat situasi kondisi, mungkin lingkungan menjas kita, menghakimi kita. Menghakimi anak-anak kita. Mari belajar melihat sisi positif. Meskipun orang lain kadang menyakitkan orang tua kata-katanya itu. Mari kita belajar melihat positif. Seperti Mama Nancy di sini. Baru setelah dewasa dia memaknai semua masalah dalam hidupnya dan keluarganya seperti Pygmalion tadi. Di sini saudara, kita, saya sebagai orang tua, kita semua, kaum muda, bagaimana tetap optimis, tetap semangat, belajar berpikir positif. Lanjut. Karena itu, apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini kan proses sekarang. Sebelum kurikulum Merdeka melakukan kan juga kita di sini. Yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami, praktek no. Ya, di sini. Tauta prasete. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan iman kepadanya. Janjinya ayat 7 tadi, damai sejahtera Allah akan menolong kamu ya. Karena itu di sini ya, Allah sumber damai sejahtera akan memelihara kamu ya. Don't complain, just do it. Jangan mengeluh. Tapi apa? Lakukanlah. Ini menantang kita. Bagaimana apa yang sudah kita lihat, kita terima, kita dengar, kita belajar mempraktekkan. Ini menantang kita. Untuk kita mengimani firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir. Bagaimana kita tetap berpikir positif. Selain tip-tip tadi.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan di situ. Kami menawan segala pikiran yang menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus? Itu pertanyaannya. Yaitu kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kuncinya di situ. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, menaruh pikiran, meletakkan pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita belajar menaruh pikiran perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat, murid Tuhan Yesus yang gak pernah sepikir dengan Kristus, sering jatuh bangun. Petrus, bahkan klimaks penyangkalannya yang ketiga saat Yesus mau disalib, karena gak sepikir, gak menempatkan pikiran perasaannya, apa yang dialami, apa yang akan Kristus alami. Kan itu saudara, firman Tuhan ini mengajak kita, supaya kita tetap bisa berpikir positif di situ. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini hal yang ideal, yang sempurna, yang gak bisa ditawar. Menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, artinya pikiran kita harus diisi firman Tuhan. Dan kita menaruh pikiran, perasaan kita juga terdapat di dalam Kristus. Ini kuncinya. Kalau kita taklukkan di bawah aturan-aturan di dunia ini, sering saudara membuat kita bingung, galau, kacau. Kita enggak naruh perasaan juga, perasaan Kristus, kita sering kacau juga. Mari jemaatnya dikasih Tuhan, kita memiliki pikiran yang positif. Meskipun saat ini kelihatannya mengecewakan, mari kita tetap berpikir positif. Untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk karir kita. Kita belajar berpikiran positif. Untuk semua hal yang kita alami, kita belajar berpikiran positif. Untuk orang-orang saat ini yang menyebalkan, yang mengecewakan, kita melihat sisi positifnya. Tetangga kita, teman kita, ya. Mungkin bos kita itu mengecewakan, kita melihat sisi positifnya. Sehingga kita betul-betul menaklukkan di bawah pikiran, perasaan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa kepadanya. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang sudah kami lihat, kami dengar. Mampu kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah semua hal yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi, kami belajar Tuhan, memikirkan yang manis, yang sedap, yang patut, sehingga memberi kekuatan berkat bagi kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga mensyukuri segala perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kami memandang dari sisi yang lain Tuhan. Karena damai sejahtera Engkau akan memelihara. Bahkan pemeliharaan Engkau melampaui akal kami. Damai sejahtera yang Tuhan limpahkan melampaui rencana-rencana kami, pikiran kami. Dan itu sungguh ajaib. Bapa, kami juga bersyukur mempunyai orang tua yang kokoh. Mempunyai orang tua yang tekun. Yang terus mengajarkan pada anak-anaknya mengasihi Engkau. Dan belajar berpikir yang positif.
melihat situasi kondisi yang mereka sedang alami. Berkatilah Tuhan para orang tua di tempat ini. Juga berkati kaum muda, segala perkara mungkin yang sedang ia alami. Belajar berpikir positif, tidak berasumsi yang negatif. Kadang hal yang kami pikirkan, rasakan, tidak sesuai orang yang terjadi, yang kami pikirkan itu. Ajari Tuhan, kami selalu positive thinking. Baik hidup kami, baik menyikapi segala hal, sehingga kasih Yesus Kristus dan damai sejahteranya menopang, memberkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum kita tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman. Yang pertama mengundang Bapak Ibu bisa join dalam persekutuan doa Rabu 12 Juni 2024 jam 7 sampai jam 8 malam. Kami mengundang ya, bisa join Bapak Ibu. Ya, kita bisa saling mendoakan, ya, kita bisa memberikan kesaksian juga untuk memberkati kita semua. Berikutnya, petugas ibadah minggu ketiga bisa dilihat ya, di sini, sehingga semuanya siap. Ya. Dan yang melayani firman Tuhan besok minggu Diakon Sri Dadi. Ya. Juga besok minggu kita akan memberikan kesaksian yang akan dibaptis. Viel ya, Bu Topo ya, besok minggu sehat. Ya. Juga Odi dan Anu. Lanjut. Yang ulang tahun minggu ini, 13 Juni, Bapak Luhur Budi Utomo. Bu Santo, sampaikan, ya Mas Budi, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan maupun pelayanannya. Ya. Yang berikutnya 15 Juni, Ibu Chandra Sri Hartati atau Ibu Kasiman. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati kesehatan Bu Kasiman, usaha pekerjaan juga anak-anak dan cucunya. Amin. Ada lagi yang belum tertulis untuk ulang tahun minggu ini? Ya enggak ada. Ada lagi? Ben, ada lagi? Oh enggak ada. Ada tambahan pengumuman dari SIL? Ya, ada Mbak? Guru-guru SIL setelah ini rapat. Ya, sekali lagi, guru-guru SIL, khususnya kelas Indria sampai tunas muda, remaja, untuk persiapan SIL tanggal 28-30 Juni ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya, ibu-ibu sudah persiapan seragam Natal ya. Ibu-ibu ya, nanti Pak Riko tadi, ya. PBI ya, belum. Seragamnya Pak Riko, ibu-ibu sudah sponsor seragam ya, ya. Budame ya, sudah ya. Belanja seragam untuk BBI itu ya. Ya, semangat ya untuk menyambut Natal atau acara-acara yang lain bisa seragaman ya. Ya. Ada lagi tambahan? Ya, sedikit saja. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kok formasinya berubah-ubah? Ya, alat musik di sini ya. Karena ada usulan kemarin, ya. Pak, pianonya kurang kencang kalau yang di sini, kalau di sana sudah kencang ya, pianonya dan drumnya. Tapi kalau di sini suaranya itu kurang optimal gitu. Karena itu Mas Aril menambahkan ini, monitor 2 ini. Sehingga formasinya berubah, ya.
Mungkin kalau besok minggu ada tambahan lagi, formasinya juga berubah lagi ya. Ya, itu ada monitor 2, ini menolong piano dan yang main drum, ya, sehingga untuk kontrol suaranya bisa lebih baik. Seperti itu, ya. Ya, ini ada beberapa kabel kemarin ya Mas Raman ya. Ternyata kabel 3 lama itu kemarin desing ya. Mendesing ternyata kabelnya, ya, mungkin perlu diganti. Ya. Karena ukurannya dari sana sini sampai khususnya di sini. Ya. Ada beberapa kabel yang perlu diganti lagi. Tapi bersyukur, ya, kita sudah diberkati melalui sarana ibadah yang saat hari ini kita nikmati. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, di teman-teman kita Diakon Sidati ini pelayanan di mana Diakon Madoyo? Di Immanuel, ya. Sebab GB Immanuel belum ada pendetanya, ya. Karena itu beberapa pendeta BPD juga diakon ambil bagian pelayanan di sana. Saya kira itu kami mengundang semua jemaat berdiri, kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Kemuliaan hormat bagi Allah yang maha tinggi, Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Berkat-Mu turun bagi kami, bagi keluarga kami, bagi semua jemaat-Mu. Kami imani di dalam Yesus Kristus, sumber berkat dan juru selamat kami. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Silakan duduk kembali, saat teduh sejenak.